memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, berikan yang terbaik bagi Allah kita. Sembah Dia. Ora la bala la bala la bala la bala la bala la bala kira la bala la bala la bala la bala. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar bagi kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu, taruhkan di belakang salib-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada siang hari ini di ibadah kedua ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh meresponi bahkan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Thank you, thank you, thank you. Luar biasa worship leader, singer tim musik ya. Kita merasakan hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Gembala Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi kebenaran firman Tuhan ini. Thank you Pak Rinto, Ibu Lian. Ya langsung saja karena waktunya sangat cepat dan saya rindu membagikan tentang rencana Tuhan atau PowerPoint sudah siap. Rencana Tuhan atau rancangan Tuhan untuk keluarga. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang belum ngeh. Apa sih rencana Tuhan atau rancangan Tuhan untuk keluarga, terutama keluarga Kristen? Apa sih? Yang pasti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, amin. Rancangan Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang jahat bagi kita semua. Namun perlu kita ketahui juga, ada satu oknum yang tidak suka dengan rancangan Tuhan, yaitu iblis. Setiap rancangan Tuhan yang diberikan untuk keluarga, pasti iblis mengikutinya, merusak, bahkan kalau bisa menghancurkannya. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Yuk kita baca dulu Kejadian 2 ayat 15. Dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan semua sarana prasarana buat kita semua, buat manusia. Namun sekali lagi iblis tidak suka dengan rancangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita percaya kita semua adalah makhluk yang mulia di mata Tuhan. Jadi Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik. Ayat yang ke-18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bayangkan, Allah sudah memikirkan jauh ke depan tentang keluarga ini. Ya, dikatakan bahwa aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pada waktu itu Adam terlebih dahulu diciptakan. Allah berpikir tidak baik kalau seorang diri. Oleh sebab itu Allah memberikan seorang penolong. Lanjut ayat 21 sampai dengan 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak
ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah siapa? Seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan membentuk sebuah keluarga memiliki sebuah tujuan yang positif. Bahkan memiliki sebuah tujuan yang terbaik buat keluarga. Namun sekali lagi, iblis tidak suka dengan apa yang Tuhan kerjakan. Iblis selalu merusak. Nah, pagi hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara tentang sebuah keluarga, rancangan keluarga, namun dirusak oleh iblis. Dan apa saja yang dirusak oleh iblis, saya selalu sampaikan kepada orang-orang yang konseling kepada saya. Jadi yang pertama adalah masalah ekonomi. Katakan masalah ekonomi. Yang pertama yang iblis kejar buat keluarga adalah masalah ekonomi. Sakit keluarga bisa ngatasin. Betul? Salah satu orang tua kita sakit, suami istri ada yang sakit, masih bisa bertahan. Saya nanti akan bersaksi. Apalagi misalnya masalah anak, masih bisa bertahan. Tapi masalah ekonomi, ini kecenderungan untuk keluarga bisa porak-poranda. Covid 2020, tidak sedikit status perceraian terjadi begitu melonjak. Hanya karena apa? Faktor daripada ekonomi, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu saya rindu kepada Bapak Ibu Saudara. Padahal kita semua mengetahui bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Filipi 4 ayat yang ke-19, boleh ditampilkan. Ini PowerPoint-nya ada tadi. Filipi 4 ayat yang ke-19. Perhatikan, Allah memberikan sebuah rancangan yang baik di dalam hidup kita. Oke, ayatnya Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Perhatikan, ada di sini khawatir hari-hari ini memasuki tahun 2025. Khawatir tentang uang, khawatir tentang ekonomi. Perhatikan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya di dalam apa? Di dalam Kristus Yesus. Namun secara realita ayat ini belum tentu menguatkan kehidupan kita. Betul apa betul? Saya melihat ada banyak orang tahu tentang ayat ini. Begitu diperhadapkan dengan masalah ekonomi, dia lari. Bye-bye Tuhan, ayat ini sudah tidak berguna lagi bagiku. Janji Allah ialah iya dan amin. Tidak akan pernah dia ingkari. Tadi Bang Edo katakan, tenang, bahwa Tuhan yang akan lebih dulu berlari. Dan Tuhan yang akan selalu menuntun hidup kita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Masalah ekonomi bukan masalah yang gampang untuk kita lakukan. Mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Para suami atau pria, jangan punya saku 2 atau lebih. Atau di kaki. Halo? Bapak-bapak, jangan punya saku berapa? 2 atau lebih, bahkan di kaos kaki. Jangan pelit. Karena kita tahu semua harus terbuka di hadapan Tuhan.
Di balik kesuksesan pria ada siapa? Ibu-ibu langsung supaya dibela. Di balik kesuksesan pria ada seorang wanita yang kuat sebagai penolong, sebagai penopang. Namun saya mau tanya ibu-ibu, jangan ibu-ibu ketawa dulu. Di balik kesuksesan ibu-ibu ada apa? Halo? Halo? Bapak-bapak nggak ngerti ya? Di balik kesuksesan seorang wanita ada kartu kredit. Kalau nggak ada kartu kredit puyeng. Katanya, tapi saya percaya. Ada kartu kredit, tidak ada kartu kredit. Jemaat Suta 2 tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Haleluya. Masalah ekonomi cukup pelik. Gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. 2020 saya ngalamin COVID dan mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara sudah mendengar kesaksian saya. Saya hampir dipanggil Tuhan. Dan bukan hanya itu, setelah saya dirawat selama 2 bulan, saya pulang ke rumah, pikir mau istirahat, ternyata saya masih diisolasi selama 1 bulan lagi. Selesai itu saya pengen nikmati hidup. Setelah Idul Fitri, muncul beberapa orang yang telepon. Bukan mengatakan, "Ho, ini ada angpau, kok sehat selalu." Bukan. Telepon, "Pak, Bapak udah jatuh tempo." Satu lagi, "Pak, kapan Bapak bayar?" Saya langsung diperhadapkan. Kalau saya bersama istri nggak kuat, waduh, udah dah. Waalaikumsalam. Saya berdoa bersama istri setiap hari. Dan tadi pagi juga saya saksikan. Saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi di hadapan Tuhan. Berhari-hari, berminggu-minggu. Dan saya alami itu bukan sebulan, bukan seminggu. Tapi bertahun-tahun. 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Kami mengalami di padang gurun. Kami yang mengalami apa yang namanya kesusahan. Buat makan aja rasanya sulit. Kalau saya mau beli sesuatu, saya mikir, uang berapa? Kami ngalami, Bapak Ibu Saudara, di titik yang terendah selama hidup saya. Kami alami. Satu kali saya pergi sama anak saya. Walaupun saya masih kurus, karena berat badan saya COVID turun 17 kilo. Tapi saya tetap harus berjuang, harus berusaha. Saya pergi ke Jakarta, saya sama anak saya yang kedua. Kami lapar siang hari. Saya kalau ingat ini, ya sorry, saya cukup sedih lah. Saya mendahulukan anak saya, "Kamu mau makan apa?" Dia bicara sama saya, "Papi mau makan apa?" Luar biasa, saya pikir, apa ya? Saya tahu dia enggak suka bihun, tapi saya harus makan kuah-kuah. Dia ngalah. Bukan hanya itu, dia katakan, "Pi, beli 1 aja." Saya nemu, "Kamu buat tunai berapa?" "Oh ada ini Pi." "Beli 2, kamu mau apa? Mau ayam?" "Beli." "Enggak Pi, beli itu aja." Saya beli 1 mangkok. Dan saya makan berdua. Saya lihat anak saya makan, enggak memperlihatkan bahwa tidak suka dengan bihun kuah. Dia makan. Waktu saya makan, dalam hati kecil saya menangis. Tuhan, seumur hidup saya belum pernah seperti ini. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur. Hari demi hari kami hadapi seperti itu.
Saya pergi sama istri saya ke supermarket, bukan mau beli barang Bapak Ibu. Kami ingin refreshing. Tapi begitu masuk ke supermarket, namanya istri juga pengen ada yang dibeli. Enggak dengan tangan kosong. Itu bagus. Apa? Saya sedih. Tapi enggak apa-apa, ayo beli ini. Dan saya bersyukur. Istri saya bisa memilah dan memilih. Enggak semuanya harus jadi masalah. Akhirnya udah kita pulang. Walaupun beli hanya sebagian kecil. Dan kami bersyukur, di tengah kesulitan, di tengah kesusahan, kami tetap sepakat, kami tetap bersatu. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan saya bersama istri ada di tempat ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Enggak mudah Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan ekonomi. Makanya ada banyak orang berkata waktu ada masalah ekonomi, kamu doa, kamu doa. Enggak hanya cukup di situ. Waktu ada kepada Bapak Ibu Saudara yang mengalami krisis ekonomi, bukan hanya didoakan, kasih berkat dia. Dan waktu saya mengalami kesulitan, apa yang kami lakukan Bapak Ibu Saudara? Tuhan banyak bicara. Walaupun kami masih kekurangan, sebagian kecil kami tabur. Itu ada aja tiap hari. Begitu keluar rumah, ada yang minta-minta, kami kasih. Begitu keluar rumah, ada yang duduk, pengemis, kita kasih makan. Dan apa yang terjadi? Sesuai dengan visi Tuhan, bahwa tahun 2025 ini tahun penuaian. Kami dipulihkan, kami menerima penuaian itu. Jadi, iblis merusak ke dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Makanya saya simpan di poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, apa yang iblis rusak di dalam rencana Tuhan? Tuhan memberikan sebuah rencana yang baik. Komunikasi. Mazmur 133 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Daud adalah orang yang diberkati Tuhan. Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tapi Daud tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari persoalan. Dan Daud mengerti tentang keluarga sehingga dia sampaikan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Halo Bapak Ibu, tolong ciptakan kerukunan di dalam rumah tangga. Supaya apa? Seperti minyak yang baik di atas siapa? Kepala kita meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab apa? Kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan apa? Berkat, kehidupan untuk apa? Selama-lamanya beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan akan mencurahkan berkat kepada Bapak Ibu Saudara di tahun 2025 ini. Amin. Lakukan komunikasi yang baik dengan istri terutama, juga dengan anak-anak. Lakukan. Allah memberikan rancangan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Supaya waktu kita hidup rukun, maka Allah memerintahkan berkat atas keluarga ini. Tapi iblis merusaknya. Seringkali kita ribut antara suami dengan istri hanya karena sepele, hanya karena apa? Komunikasi. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sampaikanlah apa yang menjadi keluhan,
dari seorang suami kepada istri. Sampaikan juga keluhan seorang istri kepada suami. Sehingga komunikasi itu tercipta dengan baik. Dan berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Tumbuhkan rasa saling percaya supaya dapat berkomunikasi dengan baik. Jangan berkomunikasi via WhatsApp. Seringkali sekarang gitu tah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang senyum, pengalaman. Saya nggak mau ngomong, pakai WhatsApp. Tuh Pak, ada nasi di sana. Papahnya langsung WhatsApp. Ya, nggak apa-apa, saya udah makan. Makin panjang, nggak mau komunikasinya. Ciptakan komunikasi yang baik. Jadi perlu para suami juga tahu bahwa wanita atau istri adalah ketergantungan emosional, sering menggantungkan emosi dibandingkan logika. Dan istri biasanya mencari dukungan dan butuh validasi dari suami. Oleh sebab itu kita perlu sebagai suami, Bapak Ibu Saudara. Dan istri juga perlu memahami suami. Jangan sampai waktu suami baru datang udah ngoceh. Tuh anak kamu langsung suaminya. Gua udah pusing di kerjaan. Datang ke rumah pusing lagi. Jadilah masalah. Dan itu menyebabkan kehancuran di dalam rumah tangga. Saya tidak panjangkan khotbah saya, tapi saya percaya 2 poin ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri. Sebetulnya ada 6 poin, tapi waktu begitu singkat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dengan waktu yang sedikit, tapi Bapak Ibu Saudara nangkap poin yang Tuhan inginkan buat keluarga Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Jadi percayalah bahwa Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Percayalah waktu komunikasi itu baik, maka terciptalah keluarga yang baik. Ada satu pujian yang sungguh memberkati kita semua. Katakan bersama keluarga. Rapnya aja. Rapnya saja. Ya, sebentar. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga. Tapi satu hal, sekali lagi, bahwa Allah selalu memberikan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau saya bersama istri boleh ada pada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan barulah saya berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihinya. Saya melihat Bapak Ibu Saudara di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang datang bersama dengan suami istri, bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Angkat pujian ini. Supaya berkat Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupanmu. Angkat pujian ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau.
tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.